kita akan adakan percakapan pra-observasi ya Bu. Nanti saya akan amati pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan supervisi kelas. Adapun tujuan yang dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa hari ini kita melakukan pra-observasi? Karena persiapan awal sebelum Ibu melakukan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik untuk murid. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya siapkan kepada Ibu. Yang pertama tentang tujuan pembelajaran. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya buat, tujuan pembelajaran saya adalah menganalisis konsep perdagangan, konsep dan manfaat perdagangan internasional dan menyajikan hasil pengamatan tentang kegiatan perdagangan internasional. Baik, jadi bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai? Yang ingin saya capai adalah di pengetahuan dan keterampilan siswa. Baik, saya ingin mendengarkan bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas. Yaitu strategi pembelajaran berdiferensiasi menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning dengan metode diskusi, kelompok tanya jawab, dan penugasan. Baik, selanjutnya bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas? Saya menggunakan media pembelajaran PPT. Baik, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan pembelajaran tersebut dan hari apa? Rencananya besok, yaitu hari Selasa jam 3.4 di kelas 12. Oh baik. Nanti setelah Ibu melakukan pembelajaran di kelas, kita akan melakukan percakapan kembali pasca observasi ya Bu. Baik. Demikian percakapan pra-observasi saya bersama Ibu Sundi. Sedemikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama membaca doa. Berdoa mulai. Banyak juga ya, karena kita hari hujan, jadi ada yang tidak datang ke sekolah. Apri kayaknya tidak ada. Ada keterangan Apri? Tidak ada Bu. Khairul? Tidak ada juga Bu. Tidak ada. Apa? Hasfi? Tidak ada juga Bu. Yang terakhir Zahra, tidak ada kayaknya. Iya Bu. Baiklah, untuk motivasi dalam belajar atau sebelum memulai pelajaran, karena kalian tadi jam pertama ada pelajaran matematika, motivasi dulu sedikit. Kita buat ice breaking, ya. Ice breaking kita hanya tepuk pagi 1 kali, tepuk siang 2 kali, tepuk 3, tepuk sore tidak, dan tepuk malam 3 kali. Jadi perjanjian siapa yang salah dia akan membuat update status. Ayo kita mulai. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, tepuk sore. Sekali lagi. Tepuk sore, tepuk siang, tepuk pagi. Nah, jadi
Ibu sampaikan mengaitkan dengan pelajaran minggu lalu, yaitu peserta didik atau upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah dengan terlibat dalam kerjasama perdagangan internasional. Nah, jadi Ibu akan menyampaikan materi menggunakan PowerPoint atau PPT. Di sini materi kita yaitu tentang konsep dan manfaat perdagangan internasional. Ya. Kemudian tujuan pembelajaran dalam pelajaran ekonomi ini yaitu yang pertama menganalisis konsep dan manfaat perdagangan internasional. Yang kedua, kalian disuruh atau bisa menyajikan hasil pengamatan tentang kegiatan perdagangan internasional. Nah, kemudian sebelum lanjut tentang konsep dan manfaat perdagangan internasional, di sini kita harus mengetahui dulu dasar dari ekonomi internasional, yaitu yang pertama pengertian dari ekonomi internasional, yaitu suatu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari dan menganalisis tentang organisasi ekonomi dan kerjasama ekonomi antar negara serta transaksi. Transaksi di sini adalah kegiatan melakukan ekspor impor yang meliputi perdagangan dan keuangan moneter. Kemudian yang kedua, pentingnya studi ekonomi internasional, yaitu karena pengaruh globalisasi, ya, karena pengaruh globalisasi ekonomi dunia ditandai dengan keterbukaan pasar atau pasar bebas dan arus uang dan transfer teknologi. Ketergantungan ekonomi suatu negara terhadap dunia luar, di mana adanya perusahaan multinasional dan persaingan semakin ketat antar negara atau antar perusahaan untuk meningkatkan produktivitas mereka secara efisiensi, ya. Kemudian tujuan ekonomi internasional itu untuk mencapai tingkat kemakmuran bagi masyarakat pada suatu negara, di mana tujuan itu untuk dapat dicapai dengan mengadakan kegiatan bidang perdagangan, ya, yang ekspor impor tadi, kemudian penanaman modal, investasi dan pengkreditan, juga pengangkutan, distribusi, perasuransian, negosiasi dan lain-lain. Nah, kemudian kita masuk materi kita untuk pembahasan kita ini, menganalisis atau konsep dasar perdagangan internasional. Pertama, yaitu harus tahu dulu apa sih perdagangan internasional itu, yaitu kegiatan transaksi dagang atau jasa. Nah, kalau itu menyangkut masalah transaksi dagang dan jasa, itu berarti barang, jasa itu orang, oke? Orangnya antara satu negara dengan negara lain, baik mengenai barang ataupun jasa, guna untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Ya. Kemudian manfaat dalam perdagangan internasional. 1. Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negara sendiri. Nah, itulah gunanya. Guna dari manfaat perdagangan internasional tadi. Jadi, suatu negara itu kalau dia tidak bisa memproduksi barang tersebut, dia bisa untuk mengimpor, mendatangkan barang-barang dari luar negeri. Karena apa? Karena di dalam masyarakat itu kan kebutuhannya itu banyak, ya. Nah, ada yang tidak bisa diproduksi. Karena apa? Karena ada beberapa faktor yang bisa di suatu negara itu tidak bisa dia mengadakan atau dia menghasilkan produksi tersebut. Karena faktor apa? Ada 3 faktor. Yang pertama yaitu faktor geografis, ya. Kemudian iklim, dan yang ketiga karena kurangnya apa namanya
mesin yang tidak bisa kita produksi, tapi Jepang bisa memproduksinya. Nah itu karena apa? Karena kita tidak bisa membuat atau menghasilkan mesin-mesin atau yang alat-alat motor tuh ya, alat-alat mobil itu kan kebanyakan dari Jepang. Nah kita tidak bisa memproduksi barang tersebut. Nah sehingga kita mengimpor barang-barang tersebut dari Jepang. Jepang pun sebaliknya. Jepang sebaliknya dia mengimpor barang-barang Indonesia. Karena apa? Faktor iklim tadi, faktor geografis tadi. Dia penguasa arsitek, dia punya, tapi iklim dengan itu tadi apa namanya geografis tadi dia tidak punya. Apa misalnya tidak bisa dia hasilkan? Yaitu misalnya barang-barang tekstil ya, tekstil berupa benang misalnya atau kain. Kemudian apa lagi? Ada yang tahu? Kemudian berupa benang, kemudian rempah-rempah yang kita miliki ya. Nah itu kita atau mereka mengimpor dari kita. Itu untuk yang nomor satu. Kemudian yang nomor dua, manfaatnya yang kedua, memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Nah biasanya kalau untuk memperoleh keuntungan dari spesialisasi ini, setiap pengusaha itu atau perusahaan-perusahaan itu kadang-kadang ada yang sama memproduksi tersebut ya. Misal dia memproduksi kain ya. Antara Amerika Serikat dengan Jepang, dia sama-sama mereka memproduksi kain tadi. Nah, tapi apa bedanya? Sedangkan ada yang kerjasama itu biasanya ada kendala beda di kualitas yang kurang. Ya, di Jepang dia lebih unggul, misalnya dalam memproduksi kain-kainnya tadi, sutra misalnya ya. Nah, sedangkan Amerika Serikat tadi tidak bisa dia menghasilkan sutra tadi. Nah, bagaimana? Nah, jadi untuk biar saling menguntungkan, kedua negara itu menjalin hubungan kerja sama, sehingga di dua negara itu dia saling menguntungkan. Ketiga, memperluas pasar dan menambah keuntungan. Nah, ini bagi perusahaan-perusahaan ya, perusahaan-perusahaan atau pengusaha. Nah, di mana dia yang awalnya tadi takut memproduksi barang, takut kelebihan dari produksi barang tersebut akan tidak laku, maksudnya itu ya, tidak laku untuk dijual di pasaran suatu negara itu. Nah, jadi mereka menghentikan, membatasi untuk memproduksi suatu barang. Tapi dengan adanya perdagangan internasional ini, mereka berlomba-lomba untuk membuat yang namanya meningkatkan produksi mereka itu, dengan catatan jika kelebihan dari hasil produksinya itu akan mereka ekspor ke luar negeri, hingga akan memperluas pasar dan mendapatkan keuntungan lebih banyak. Dan yang keempat, transfer teknologi modern. Nah, tadi transfer teknologi modern kita itu kurang yang namanya skill, pemanfaatan sumber daya alam dan iptek kurang. Dan jadi dengan adanya kerjasama perdagangan internasional, adanya mengetahui dapat bagaimana cara menghasilkan atau memproduksi barang ini dengan menggunakan teknologi modern. Nah, sebenarnya silakan kalian buka di buku paket untuk tambahan materi kita, halaman 42. Ya, manfaat dari perdagangan 42. Jadi masih ada banyak lagi, masih ada beberapa poin lagi manfaat perdagangan internasional ini. Ya, misalnya yang kelima itu yaitu meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Ya, dengan adanya kita otomatis akan menjalin kerjasama antara negara yang satu dengan negara yang lain, sehingga mereka saling memenuhi kebutuhan di suatu negara itu. Kemudian memperluas lapangan kerja. Nah, kalau dia memperluas lapangan kerja, Wulan bisa membantu
Ya. Karena apa? Karena pasar di luar negeri luas, maka produksi barang dalam suatu negara itu meningkat. Tentu bermanfaat bagi pengusaha, baik yang sudah lama maupun yang sudah baru. Nah, ini untuk manfaat perdagangan atau konsep dan manfaat perdagangan. Nah, kemudian ini adalah contoh salah satu gambar produk barang yang diperdagangkan dalam perdagangan internasional. Nah, salah satunya adalah handphone, ponsel, HP, gawai, smartphone, banyak bahasanya. Nah, di sini membuktikan bahwa kerjasama internasional Indonesia dengan negara lain itu ada. Salah satunya adalah HP tadi. Ada merek-merek dari mana-mana merek itu. Ya, yang pertama HP Apple, dia dari Amerika. Ada yang punya merek, punya HP Apple. Kemudian Oppo itu dari Cina. Vivo sama dari Cina, dan Infinix itu produksi dari Oppo. Nah, coba kalian keluarkan HP kalian. Ya, tidak ada yang tidak punya HP di zaman teknologi ini, di zaman teknologi yang sudah modern ini. Pasti semua menggunakan HP, apalagi HP itu adalah alat yang ringan sekali, alat yang pokok sekali. Ya, tidak payah-payah berat-berat membawa buku misalnya, semua ada di HP. Nah, di sini untuk memperdalamnya tentang perdagangan sedikit ada beberapa pertanyaan yang akan disampaikan. Yang pertama, apakah kalian memiliki ponsel? Ya. Tidak ada yang tidak, ya. Pasti semuanya memiliki ponsel. Yang kedua, apakah ponsel yang kalian miliki itu diproduksi dalam negeri? Tidak. Ini permasalahannya, ya. Karena kenapa kita tidak bisa membuat atau memproduksi ponsel sendiri? Apakah ada merek ponsel yang lain yang berasal dari luar negeri? Ada yang tahu? Apa? Samsung, Sony Ericsson itu? Apa dari Indonesia bukan? Kemudian pen, ya? Nah, itu pennya Indonesia bukan? Bukan. Samsung. Nah, yang pertanyaan nomor 3, di manakah ponsel yang kalian miliki tersebut diproduksi? Coba lihat merek HP kalian itu ada seperti yang salah satu contoh itu. Misalnya ada yang Apple, ada yang Oppo, ada yang Vivo, ada yang Infinix. Ada tidak? Ada. Lupa ibu tanya, Mika, HP ini merek apa? Merek Oppo. Dari Cina. Santa. HP apa? HP Vivo. Sama ya, dari Cina. Kemudian dulu Oppo, Bu. Dari Oppo. Nah, kan rata-rata yang Ibu contohkan ini memang dia pasaran. Sudah ada, selain harganya terjangkau, ya, kita tetap masih bisa menggunakan yang namanya akses internet melalui Oppo. Nah, kemudian di sini ada LKPD. Jadi Ibu minta kalian untuk suatu kelompok beberapa orang, semestinya itu sudah pas, ya. Kalau jumlah siswa 25, berarti dia ada 5 kelompok. Berhubung banyak yang tidak sekolah karena kendala cuaca, hujan, jadi terpaksa yang ada inilah 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6. Coba sini, pindah situ.
Yang ketujuh ini 5, kurang persali. Coba kalian perhatikan atau baca terlebih dahulu petunjuk pengerjaan dari LKPD ini. Kerjakan aktivitas berikut secara berkelompok. Yang kedua, amati barang yang kalian miliki, kemudian tuliskan nama negara yang menghasilkan barang tersebut. Sini ada sudah kolom yang sudah disediakan atau tempat untuk mengisi 10 nama produk-produk barang dari 3 negara. Ya. Apabila tidak ada barang yang kalian miliki dari negara lain, silakan untuk mencari tahu informasi tentang nama produk yang dihasilkan oleh negara lain. Minimal 10 barang yang harus kalian tulis dan kalian miliki, kemudian baru cari berasal dari negara mana. Minimal 3 negaranya. Nah, kemudian setelah kalian cari produk barang, kemudian asal dari negara mana, baru kalian menjawab masalah yang di bawah ini. Ada 3. Yang pertama, uraikan bagaimana cara kalian melakukan pengamatan terhadap 10 barang yang diproduksi dari luar negeri. Nah, kemudian yang kedua, apakah kalian menemukan kesulitan untuk mendata 10 barang tersebut? Pasti ada. Mungkin mudah. Dan yang ketiga, apakah barang yang kalian temukan itu kebanyakan berasal dari negara lain? Ya, kan? Kenapa barang tersebut tidak bisa dihasilkan oleh negara kita sendiri? Atau tidak dihasilkan? Nah, ya, pasti yang kalian lihat itu dari 4 faktor produksi. Ada berapa? Ada berapa faktor produksi? 4. Ada 4. Yang satu sumber daya alam. 2 sumber daya manusia dulu. Ya, sumber daya manusia. Kalau tidak ada sumber daya manusia, bagaimana alam tadi bisa dikelola? Ya. Dari apa? Dari proses barang jadi, dari proses barang mentah menjadi setengah jadi, barang jadi dan siap dipakai. Yang ketiga baru dia modal. Perlu kan modal? Modal itu bisa berupa barang, bisa berupa uang. Karena kalau tidak ada barang, tidak ada uang, bagaimana membeli mesin-mesin tadi? Itu dikatakan sebagian dari modal tadi. Untuk memproduksi tadi menggunakan mesin, bukan hanya manusia. Walaupun mesin kita punya, tanpa adanya manusia, bagaimana cara mengoperasikan mesin-mesin tersebut? Dan yang keempat, baru adanya skill atau keahlian. Kalau ada kata keahlian, bisa tidak mengubah barang mentah menjadi barang jadi? Bisa. Contoh kita yang tidak tahu bagaimana cara mengelola kapas. Kalau dia masih di pohonnya,
persis sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, coba silakan kalian cari informasinya atau amati, bisa melalui buku dan bisa melalui internet, ya. Dan kemudian kalian diskusikan. Aku kasih waktu. Nanti kalau sudah didiskusikan, baru siap untuk presentasi ke depan. Karpet itu merek apa tuh? Karpet. Nah, contoh HP misalkan, kalau HP itu kan ada mereknya. HP itu kalau kita tidak tahu mereknya apa, kita tidak tahu berasal dari mana, dari negara mana yang memproduksi. Jadi kita harus tahu produk itu apa. Ya, Armani S, Tanyo. Tas misalnya, tas branded, tas kulit itu ya. Ibu jawabannya di lembar Ya, lembar yang satu itu tadi ya. Produk-produk dalam tadi tetap di 1 sampai 10 itu. Ibu kasih waktu 15 menit cukup. Makanya tidak usah lagi, karena tadi kan sudah dicontoh di sini.
kebanyakan berasal dari negara lain. Yang kunci di baju berada di hutan. Kemudian, kenapa barang tersebut tidak bisa dihasilkan di dalam negeri? Kan alasannya beda-beda. Ada alasan yang sama dengan dulu. Kaitkan dari yang berapa sih yang mempengaruhi tadi? Kenapa barang yang kita miliki itu tidak bisa produksi dalam negeri? Jelas sekali. Barang itu kenapa itu? Ya kalau seperti itu. Tas kan beda dengan mesin tadi. Kalau itu yang tetap sumber daya alam, apa yang mesin tas? Apa bedanya antara mesin dan tas? Kunci, mesin motor, mesin kunci, tas beda. Dari bahan baku pun itu beda. Kemudian kalau tas ada yang milih pakaian, misalnya ada yang milih pakaian, sepatu, nah itu kan beda lagi sumber daya itu, sumber daya alam itu, atau bahan baku itu sudah beda. Nah itu yang kita berulang. Kenapa dia tidak bisa diproduksi? Kalau tas dengan mesin itu kan beda. Nah itu tas tadi, tas, pakaian, sepatu tadi, nah itu kan harus ada penjelasan lagi kan, bahwa dia sumber daya alam yang tidak terproduksi. Apa? Misalnya kalau sepatu, ini, tas, nah itu kan bunyinya. Nah kalau kayak kulkas, es, mesin cuci, itu banyak. Sistemnya atau mesin. Lagi kan, nah kita bisa nggak memproduksi kayak tas, kayak baju, bisa kan?
Mana yang mana kan? Coba banyak. Ibu lihat. Yang depan ulang kita lihat ulang. Nampol. Ini mesin semua ya? Jangan ada mesin semua, makanya nggak bisa membedakan. Bahan baku tidak bisa membedakan, tidak bisa dilihat. Bisa kalian menganalisisnya kalau identifikasi barang-barang. Kayak apa? Untuk penjelasan itu yang spesialis kita bisa kan menciptakan keramik juga, tapi ada beda. Mungkin bahan produksi yang mereka miliki itu lebih baik kualitasnya. Nah, apa yang bikin dia berkualitas itu? Ada bahan apa ditekankan di dalam keramik tersebut? Ada bahan ion, ya? Jadi alas kaki. Rempah-rempah Cina, rempah-rempah apa? Rempah-rempah yang jelas. Yang tidak kate atau yang tidak ada kita buat pertandingan. Mungkin karena kita tadi ada kualitas kita yang jelek ya, harus jelas ini. Aromatik pupuk Kamboja itu kan bisa juga memproduksi pupuk. Apa yang membuat kita mengimpor pupuk ini dari Kambojanya? Pertanyaan kalau dia nggak pakai ini, apanya yang menang jadi travel? Desain, bahan baku lebih berkualitas daripada yang diproduksi di dalam. Karena kan tas itu bisa setiap merek itu dia sama bentuk, cuma beda di merek dia namanya itu ori atau dia KW.
antara mesin, jadi kita perbedaan antara mesin ini didatangkan dari Jepang karena ini besar. Ada yang namanya skill atau dia tidak ada kurangnya teknologi, pemahaman teknologi tentang pembuatan barang-barang mesin tersebut. Nah kemudian untuk lepis perada biasa kemarin Gucci, nah itu harus ada bedanya juga bahan baku. Kita semua bisa kan untuk sekolah lepis bisa dibuat, ini beda merek. Nah, kenapa kualitasnya itu beda? Yang beda itu apa dari bahan baku atau desainnya kan? Simpulkan Pak ya, simpulkan saja apa yang kalian dapat dan pengamatan itu. Nanti sambil kalian cari
kamu nambahin. Ayo, maju. Satu. Mesinnya silakan. Nanti ditulis yang 10 tadi ditulis di sini. Ya. Yang 10 barang tadi ditulis di papan. Nanti habis waktu. Majulah. Siapa moderator? Siapa yang tulis di depan? Siapa yang menjawab? Satu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempesankan hasil diskusi dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Kalisa Ananda Sulu, nama saya Zaki Desti, nama saya Rasa Agustinus, nama saya Pakusana, Nama saya Harif Jalgazali. Nama saya Nini Budiani. Baiklah, pemaparan materinya akan disampaikan oleh saudara kami hari ini. Charlie. Tulis soal dulu. Bawah kondisi
Moderator? Baiknya yang akan ini barang-barang produksi dari negara lain ini akan dijelaskan oleh saudari Melda. Berdasarkan hasil pengamatan kami mendapatkan barang produksi dari negara lain yang akan kami bahas. Yang pertama, kami mendapatkan laptop Lenovo Cina. Yang kedua, sepatu 361 derajat dari Cina. Yang ketiga, akses split dari Cina. Yang keempat, TV merek Sony dari Jepang. 5. Mesin cuci merek Panasonic dari Jepang. Keenam, kulkas Panasonic dari Jepang. Yang ketujuh, rice cooker dari merek Soji Rusi dari Jepang. Yang kedelapan, sepeda motor Honda dari Jepang. Yang kesembilan, karpet merek Philips dari Turki. Yang kesepuluh, pakaian merek Dawat Twins dari Turki. Cara kami melakukan pengamatan. Cara kami melakukan pengamatan dengan bantuan Jangan selangkah kamera. cara kami mendapatkan mengamati barang tersebut dengan mencari informasi dari informasi dan media yang ada. Yang kedua, apakah kalian menemukan kesulitan untuk mendata barang-barang tersebut? Jangan membuat pertanyaan kesulitan yang kami dapat dalam pengamatan tersebut adalah Kesulitan yang kami dapat dari mendata barang-barang tersebut ada karena sedikit yang ketiga, apakah barang yang kalian dapat kebanyakan berasal dari negara lain? Kenapa barang tersebut tidak bisa dihasilkan di dalam negeri? Ya, laptop Lenovo. gantian. Siapa yang menjawab yang nomor 3? Baiklah, soal nomor 3 akan dijawab oleh saudara Hari. Kenapa barang tersebut tidak bisa dihasilkan di dalam negeri? Contohnya laptop Lenovo. Mengapa laptop Lenovo tidak bisa dihasilkan di Indonesia? Karena Indonesia itu masih kurang dalam modal dan juga skill. Karena untuk menghasilkan laptop Lenovo tersebut harus membutuhkan banyak modal, banyak mesin-mesin canggih. Maka dari itu harus besar pula modal yang Indonesia keluarkan. Maka dari itu Indonesia tidak memiliki atau tidak memproduksi laptop Lenovo tersebut. Yang kedua, contohnya sepatu 361 derajat dari Cina. Mengapa Indonesia tidak memproduksi sepatu itu?
karena kurangnya sumber daya alam dan juga mesin yang canggih untuk memproduksi sepatu tersebut. Maka dari itu, Indonesia juga tidak memproduksi sepatu itu, maka Indonesia mengimpor sepatu itu dari Cina. Soal AC Split dan TV Sony akan dijawab oleh Selvi dan juga Farah. AC Split, kelebihan dari desain modern, sistem pengaturan suhu yang baik, dan sistem penghematan energi yang baik. Namun AC Split juga memiliki beberapa kekurangan, seperti biaya pemasangan tinggi dan perlu perawatan rutin. TV Sony, ada beberapa faktor yang tidak bisa memproduksi TV Sony di Indonesia. Yang pertama, biaya tenaga kerja. Yang kedua, infrastruktur. Indonesia tidak memadai kualitas bahan baku karena Indonesia tidak memiliki bahan baku yang tinggi, yang berkualitas tinggi, standar kualitas karena TV Sony memiliki standar kualitas tinggi. Yang keempat, kebijakan pemerintah terkait investasi asing, peraturan perdagangan dan sistem fiskal yang juga dapat mempengaruhi keputusan perusahaan untuk memproduksi TV Sony. Yang kelima adalah mesin cuci Panasonic. Yang faktornya satu, biaya produksi faktor penting dalam keputusan produksi tersebut karena tenaga kerja, bahan baku, infrastruktur dan logistik lebih tinggi dibandingkan di negara lain. Yang kedua, pasar dan permintaan. Jika pasar mesin cuci di Indonesia tidak cukup besar atau permintaan tidak cukup tinggi, maka perusahaan mungkin memilih untuk memproduksi di negara lain yang memiliki pasar yang lebih besar atau permintaan yang lebih tinggi. Tiga, kualitas dan standar. Indonesia tidak memenuhi standar yang diinginkan oleh perusahaan, maka mereka mungkin memilih untuk memproduksi di negara lain. Yang keempat, kebijakan pemerintah. Jika kebijakan pemerintah Indonesia tidak mendukung atau tidak menguntungkan bagi perusahaan, maka mereka mungkin memilih untuk memproduksi di negara lain. Karena kurangnya kecantikan mesin untuk memproduksi bahan tersebut dan skill dalam memproduksinya, jadi Indonesia tidak memproduksi barang tersebut. Yang ke-8 yaitu sepeda motor Honda yang dari Jepang. Mengapa sepeda motor Honda tidak dapat diproduksi di Indonesia? Karena biaya produksi yang tinggi dan kebijakan dari pemerintah, atau bisa disebut dengan kurangnya modal ataupun bahan. Yang ke-9, karpet clean dari Turki. Karpet clean diproduksi di Turki karena memadai campuran dasar yang terkenal dengan pola geometrisnya yang unik dan warna-warna yang cerah. Mengapa karpet tidak diproduksi? Karpet tidak diproduksi di Indonesia karena Indonesia kurangnya skill membuat karpet dengan pola geometris yang unik. Pakaian merek Drawat Clean. Yang ke-10, pakaian merek Drawat Clean. Mengapa pakaian merek Drawat Clean diproduksi di Turki? Karena bahan bakunya lebih lengkap di Turki dan kurangnya bahan baku di Indonesia. Buka sesi pertanyaan. Baiklah, pemaparan materi telah diselesaikan. Di sini kami membuka sesi pertanyaan. Bagi yang ingin bertanya, kami persilakan. Siapa? Santa? Ayo cepat.
Izin bertanya. Perkenalkan, saya Lula Handayani, saya perwakilan dari kelompok 3. Menurut kalian, bagaimana cara mengejar ketertinggalan kita tentang skill membuat produk? Menurut kalian, bagaimana cara mengejar ketertinggalan? Kita tentang skill membuat produk. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari saudari dulu yang akan dibacakan oleh saudari Kaminoza. Bagaimana cara mengejar ketertinggalan skill membuat produk? Dengan cara melatih kemampuan membuat produk mengikuti perkembangan bisnis di dunia. Ya, terima kasih atas jawabannya. Baiklah, kami akan membacakan kesimpulannya. Jadi berdasarkan dari pengamatan yang kami dapat, suatu negara tidak bisa memproduksi barang-barang sendiri karena beberapa faktor. Yang pertama, sumber daya alam. Yang kedua, karena faktor sumber daya manusianya yang agak kurang. Dan yang ketiga itu faktor modal. Dan yang keempat itu skill. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Ada salah kami mohon maaf. Kami akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah menampilkan hasil diskusinya di depan. Kemudian kelompok mana lagi yang mau maju? Silakan. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bintu Gotardo. Nama saya Intan Samudra. Saya Rohanayani, saya Salma Melita, Saya Mutiara. saya Rara Princess. Ya, langsung saja kita masuk ke pembahasan diskusi. Untuk karena mungkin waktu sudah tidak mencukupi lagi, perwakilan untuk beberapa produk barang dari 3 negara. Sabun cuci terus apa tuh? Ambil yang beda, jangan sing semua. Kasnya ada merek kas. Satu lagi dari negara lain. Asia. Yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Lulu Handayani, Sarah Princess. Swab atau kulkas dari Jepang, alasannya adalah adanya perbedaan kualitas barang dalam dan dari luar negeri. Terus yang nomor 2. Terima kasih. Yang kedua akan dibacakan oleh rekan saya, Salma. Microwave atau oven listrik dari Amerika, alasannya adalah kurangnya skill dan kekurangan bahan baku. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Mutiara. Tas Prada berasal dari Italia. Alasannya yang memiliki desain yang lebih bagus dibandingkan produk dalam negeri. Berdasarkan pengamatan kalian itu, kemudian apakah mendapatkan kesulitan dalam mengamati produk barang itu? Ya, karena sulit untuk mencari tahu tentang asal barang, bahan baku dan merek tersebut. Terus, 3. Indonesia perlu mengimpor beberapa barang karena jika produksi sendiri, biaya pembuatan atau produksi terlalu mahal oleh pengimpornya. Oleh karena itu, mendatangkan barang dari luar negeri dinilai lebih mudah dan murah mengalami kekurangan skill dan penguasaan iptek untuk memproduksi suatu barang penilaian.
kasih. Selanjutnya akan kami buka sesi tanya jawab. Dari kelompok yang ingin bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafsa Abdul. Saya izin bertanya. Jelaskan konsep perdagangan internasional dan mengapa hal ini penting dalam konteks ekonomi global. Terima kasih. Apa dia? Bisa diulangi, Noza? Jelaskan konsep perdagangan internasional. Dan mengapa hal ini penting dalam konteks ekonomi global. Dalam konteks Berikan kami waktu sebentar untuk mencari jawaban. Ingat ya, nanti dibuat hasil yang kalian cari itu dikumpulkan itu nilai hasil pengamatan kamu tadi. Kamu mau juga? Ya, pertanyaan dari saudari Naza akan dijawab oleh rekan saya Luluhane. Salah satu konsepnya yaitu adalah kegiatan transaksi dagang atau jasa. Hal ini penting karena memperoleh barang yang tak dapat dibuat sendiri, memiliki keuntungan yang spesialisasi, memperluas pasar dan transport teknologi. Terima kasih atas jawabannya. Kami puas menjawab pertanyaan. Ayo, buat kesimpulan. Baiklah, kita langsung kesimpulan. Kesimpulannya adalah berdasarkan dari pengamatan yang kami dapat, suatu negara tidak bisa memproduksi barang-barang sendiri karena beberapa faktor. Itu faktor geografis, faktor iklim, dan penguasaan iptek yang kurang. Mungkin ini saja presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk
kelompok 3 yang sudah menampilkan hasil pengamatannya ke depan, hasil diskusinya. Baik, karena waktu sudah tidak mencukupi lagi, untuk kelompok selanjutnya itu di pertemuan berikutnya, ya. Nah, jadi di sini setelah kalian mengamati itu, berarti kalian akan mendapatkan suatu kesimpulan bahwa dalam suatu kerjasama internasional itu melalui perdagangan itu harus adanya beberapa faktor yang mempengaruhi dalam kegiatan produksi suatu barang dan jasa. Yaitu yang pertama yaitu sumber daya alam yang harus dimiliki oleh suatu negara. Yang kedua sumber daya manusianya yang harus bisa mengolah barang jadi menjadi barang baku, menjadi setengah jadi menjadi barang jadi yang siap dipakai. Dan yang ketiga adalah modal itu juga harus berpengaruh di dalam suatu proses produksi tadi. Dan yang terakhir ada skill atau keahlian yang harus dimiliki oleh manusia. Jadi untuk memproduksi suatu barang itu harus memiliki skill, ya. Itulah kesimpulan dari Ibu, dan Ibu minta dari kalian juga ada yang menyimpulkan dari hasil pelajaran yang sudah kamu peroleh. Dulu bisa menyampaikan? Silakan. Baiklah, saya akan menyimpulkan. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan itu karena dengan adanya kegiatan perdagangan internasional, kita tetap bisa membeli atau memperoleh suatu barang, suatu kebutuhan yang tidak bisa diproduksi di dalam negeri. Mungkin itu saja kesimpulan dari saya. Baik, terima kasih buat dulu yang sudah menyampaikan kesimpulan dari materi kita hari ini, yaitu tentang konsep dan manfaat perdagangan internasional. Nah, di sini itu ada post-test, ya, post-test dari hasil pelajaran yang sudah kalian dapat. Silakan kalian kerjakan, ada 2 soal, langsung silang saja, itu ada pilihan ganda, kemudian pukul. Ya, karena waktu kita sudah tidak cukupi, kelamaan mencari, mengamati. Kata PB tadi. Dibaca, terus langsung diisi. Satu lagi, Bu. Kasih waktu cepat mungkin. Kalau sudah, silakan kumpul. Tidak banyak soalnya, cuma 2 soal sama LKPD tadi.
Baiklah. Untuk materi kita hari ini tentang konsep dan tentang perdagangan internasional sampai di sini. Dan kemudian pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang pembelajaran pada pertemuan berikutnya, yaitu faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam perdagangan internasional. Ya, sudah sampai di sini dulu, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menutup, setelah kita menutup ini, kita sebaiknya mengakhirnya dengan membaca doa terlebih dahulu. Ayo Bento, ketua kelas. Baiklah teman-teman, sebelum menutup pelajaran, mari kita bersama-sama membaca doa. Berdoa mulai. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Tulis atas waktunya. Kemarin kita sudah melaksanakan atau melakukan pra-observasi, dan hari ini kita melakukan pasca observasi kemarin. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan atau dipertanyakan kepada Ibu. Yang pertama, bagaimana hasil yang Ibu dapatkan? Sangat baik, sangat membantu dalam praktik pembelajaran. Di sini bisa diterapkan mengajak anak untuk menganalisis dan mengamati permasalahan dalam materi yang disimpulkan dan mencari solusi dari permasalahan. Baik, berikutnya hal apa yang sudah didapatkan dalam pembelajaran? Meningkatkan pembelajaran inovatif dengan penggunaan media. Lanjut lagi, ada indikator apa saja yang sudah Ibu rasa sudah tercapai? Sudah. Dan kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Yaitu tentang media pembelajaran. Media pembelajaran. Lebih ditingkatkan lagi. Baik Bu, dari rencana dan apa rencana tindak lanjut untuk pengembangan diri dalam proses pembelajaran di kelas untuk pembelajaran selanjutnya? Yaitu akan menerapkan yang namanya penggunaan model pembelajaran PBL atau dinamakan dengan pembelajaran based learning di dalam kelas, supaya untuk mencari suatu atau memecahkan permasalahan dalam materi pembelajaran di dalam kelas. Jadi untuk refleksi pasca observasi yang sudah saya lakukan terhadap ini, alhamdulillah semuanya sudah bagus. Kemudian pembelajaran yang kita sampaikan, tujuan pembelajaran yang kita bahas kemarin sudah terlaksana dengan baik, dan alhamdulillah semuanya sudah tercapai dengan baik. Terima kasih Bu atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.